Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme transfer ke daerah dan dana bagi hasil. Ada sekitar 18 gubernur se-Indonesia yang mendatangi kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, 18 gubernur menegaskan tak setuju dengan pemotongan anggaran daerah yang dilakukan Menkyu Purbaya. Itu normal. Cuman kita lihat aja gimana kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus anggarannya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, core tax lebih bagus, biaya cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan bahwa pemerintah Aceh tidak setuju dengan rencana pemerintah pusat yang akan memotong transfer dana ke daerah Aceh juga provinsi lain. Menurut Muzakir Manaf, kebijakan tersebut akan berdampak serius terhadap stabilitas fiskal daerah. Hal serupa juga disuarakan Gubernur Maluku Utara, Serly Joanda. Supaya tidak antara kita dia, karena itu beban semua di provinsi Kalimantan. Dia dalam 20%. Dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur jalan jembatan itu menjadi berkurang. Sehingga kita minta untuk, seperti yang dikatakan Pak Gubernur Aceh, untuk jangan ada pemotongan. Pak Menteri Keuangan akan mencari solusi yang terbaik bagaimana sehingga membuat ekonomi di daerah tetap jalan dan stabil. Diketahui selain Gubernur Aceh dan Gubernur Maluku Utara yang hadir di Kemenkyu guna melakukan audiensi, ada pula Gubernur Jambi sekaligus Ketua APPSI Al Haris, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, serta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dan saya masih bersama dengan Ketua DPD RI Pak Sultan Baktiar Najamuddin. Bang Sultan, harus saya biasakan Bang Sultan. Bang Sultan, bicara soal pemerataan Bang, masyarakat kadang ada perasaan bahwa sepertinya masih ada ketimpangan fiskal di Pulau Jawa dengan daerah lain. Nah, bukankah ini juga salah satu tugas DPD yang bisa memastikan hal itu supaya berimbang? Bagaimana langkah DPD untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh daerah merata nih Pak anggarannya? Mas Yudi, memang dari data ya, data by data, kita selalu bicara by data, BPS ya, memang masih ada ketimpangan sih ya. Makanya DPD banyak perangkat yang sedang kita maksimalkan terus untuk memastikan makin hari makin kecil ketimpangan, khususnya ketimpangan fiskal. DPD itu punya fungsi pertimbangan, contohnya di Komite 4 itu kita melakukan pertimbangan terkait dengan APBN. Nah, lalu dan pertimbangan kita sekarang itu lebih cepat direspon ya. Contoh kemarin ya, terkait dengan tuntutan para kepala daerah terkait dengan dana transfer TKD. Daerah, TKD. Makanya kita memberikan pertimbangan yang sangat, saya kasih underline bahwa TKD harus dinaikkan, dan tidak lama berselang itu juga memang Kementerian Kemenkyu menaikkan itu 43 triliun meskipun untuk ukuran kepala daerah itu masih jauh sekali ya kan, tapi paling enggak pusat juga yang mendengar itu. Lalu kita akan terus melakukan fungsi-fungsi advokasi juga, advokasi ke daerah-daerah ya. Kemudian di samping fungsi pertimbangan ya, kita yang sekarang itu terus bersinergi dengan daerah ya untuk memastikan bahwa ketimpangan yang tadi dimaksud
fiskal itu makin hari makin kecil. Cuman saya orangnya termasuk realistis ya. Negara sebesar ini memang tidak mungkin serta-merta itu merata semua. Ya kan, apalagi kita masih dikenal di beberapa daerah 3T, daerah tertinggal, terluar. Nah, tapi saya mau mengatakan bahwa we are on the track kok. Kita masih on the track ya. Ketimpangan fiskal itu dengan posisi DPD yang makin hari makin kuat, makin hari makin diperhitungkan, makin hari makin memang layaknya diberikan porsi, itu saya yakin betul melalui lembaga DPD, ketimpangan fiskal di daerah itu makin hari makin kecil. Seperti DBH, dana bagi hasil agar segera disalurkan. Kemudian kita juga punya fungsi pengawasan dan pertimbangan terkait dengan dana alokasi umum, alokasi khusus, dan lain-lain. Nah, itulah fungsinya DPD untuk menyampaikan kepada baik pemerintah pusat maupun teman-teman DPR bahwa masih banyak daerah kita yang memang harus kita push lagi, harus kita perlakukan lagi lebih baik lah gitu. Tadi sempat dibahas juga Bang Sultan, TKD. Ini sebenarnya apakah memang setiap daerah ini punya kemampuan untuk memaksimalkan anggarannya dan tidak menyimpannya saja begitu untuk bisa persiapan ke tahun-tahun mendatangnya supaya tidak habis di depan gitu. Sebenarnya gimana DPD untuk melihat ini menjadi formulasi solusi untuk daerah tersebut pembangunannya? Terkait dengan TKD, kami mencoba mengambil posisi di tengah. Para kepala daerah kan pengennya melalui DPD kira-kira meminta agar Kementerian Keuangan di pusat itu betul-betul memaksimalkan atau mentransfer semua hak daerah. Itu tujuan kedatangan gubernur-gubernur. Ya, kan ya banyak sekali. Nah, sementara saya melihat juga ada model di kepemimpinan sekarang itu istilahnya itu bukan efisiensi ya, tapi bagaimana realokasi atau memastikan agar Rp1 anggaran negara itu efektif. Jadi duitnya itu sebenarnya kan duit negara tidak dikurangi, tapi disalurkan melalui pos-pos yang lain. Makanya kalau dari jumlah akumulasi data yang kami pegang, jumlah uang negara atau anggaran negara itu yang masuk atau landing atau mendarat ke daerah itu akumulasinya sih cukup tinggi, tapi bukan hanya melalui instrumennya itu TKD. Tapi banyak sekarang kan program-program dari pusat seperti program makan bergizi gratis. Itu kan mendaratnya kan di daerah-daerah, uangnya itulah kan, peredarannya itu kan. Lalu ada Koperasi Merah Putih nantinya kan. Lalu ada program sekolah rakyat. Kemudian program ketahanan pangan yang banyak sekali. Nah, itu uangnya itu sebenarnya jatuhnya ke daerah. Hanya saja memang tidak dikelola langsung oleh kepala daerah. Dari pusat ya, Bang? Dari pusat. Nah, ini kan pasti pada akhirnya nanti ketemu titik equilibriumnya ya. Di mana yang paling pas. Ini daerah yang merasa, oh kami ini banyak nggak dimanfaatkan lah. Jadi bypass. Sementara menurut pusat, untuk program-program yang strategis supaya birokrasi yang tidak berbelit-belit langsung. Nah, semua pasti punya kalkulasi, punya pertimbangan, tapi overall sih semuanya itu sama. Kepala daerah kepingin membangun daerahnya dengan cepat, pusat juga memastikan uang Rp1 itu harus efektif. Nah, jadi ya sama-sama bergerak lah, gitu loh. Setuju nggak sih Bang kalau ada netizen gitu yang bilang makin gede anggaran daerahnya ini potensi penyimpangannya itu juga makin gede gitu. Saya pernah jadi kepala daerah. Jadi saya harus proporsional ya. Tidak bisa digeneralisir seperti itu ya. Semua kembali kepada ya masing-masing lah ya, bahwa
aturan mainnya sudah ada, rule of the game-nya sudah ada pengawasan di situ, ya kan. Makanya sebenarnya kenapa saya bersemangat betul untuk membuat agar DPD ini difungsikan dengan maksimal. Sehingga nanti ke depan idealnya memang urusan-urusan seperti TKD, dana transfer ke daerah itu memang domainnya DPD. Sehingga kita bisa kawal dari awal. Mulai dari proses perencanaan, kemudian deliver, pengawasan, evaluasinya itu nanti ada di DPD. Berarti nanti perluasan kewenangan DPD? Yes, ya. Jadi nanti sebenarnya posisi DPD dari sisi legislasi terkait dengan undang-undang tertentu yang urusan daerah, otonomi daerah, hubungan keuangan pusat daerah, lalu sumber daya alam itu sudah ada. Sudah ada, memang hanya diperlukan penguatan aja sih. Berarti tugas DPD ini makin berat ya kalau bisa dikatakan ya. Laporan masyarakat di berita-berita yang kami tayangkan pun di daerah belum masih banyak loh laporan adanya yang ingin sekolah harus lewat jembatan gantung, pembangunan yang masih sulit, ada sekolah-sekolah yang juga belum baik, pemeriksaan kesehatan juga masih bermasalah. Sakitnya di daerah mana harus ditandu, melahirkan itu, wah kami memberitakannya mungkin hampir setiap hari tuh Bang. Nah itulah fakta dan bukti bahwa memang DPD sudah ada aja masih seperti itu kan.